Halo semuanya, hari ini saya dengan kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sederhana dalam pikiran dan juga moralitas publik. Nah, sebelum kita bahas materinya nih, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Rivenia dan ada Evelyn sebagai ketua kelompok, ada Vincent, Wilson, Jackson, dan juga Jonas. Nah, saya akan membahaskan apa saja sih yang akan dibahas di dalam presentasi kami. Yang pertama ada definisi sederhana dalam pikiran dan moralitas publik. Yang kedua, pengertian sederhana dalam pikiran dan juga moralitas publik. Yang ketiga, contoh penerapan sederhana dalam pikiran dan moralitas publik. Yang keempat, pentingkah penerapan sederhana dalam pikiran dan juga moralitas publik. Dan yang terakhir, apakah dapat dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan SDGs? Oke, materi pertama yang akan saya bahas adalah definisi dari sederhana dalam perilaku dan definisi dari moralitas publik. Yang pertama, definisi dari sederhana dalam perilaku itu yaitu bertindak wajar, tidak berlebihan, dan tidak dipengaruhi oleh nafsu atau ego dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari sederhana dalam perilaku adalah mencangkup gaya hidup tidak konsumtif, jujur dalam perbuatan, dan memilih untuk bersikap rendah hati tanpa pamer. Berikut adalah beberapa penerapan sederhana dalam perilaku. Yang pertama, tidak boros dalam menggunakan air ataupun listrik. Yang kedua, berpakaian secara sopan dan tidak mencolok. Yang terakhir, menggunakan kata-kata yang santun dalam percakapan. Oke. Selanjutnya adalah definisi dari moralitas publik. Definisinya adalah tata nilai dan norma sosial yang mengatur bagaimana seseorang bersikap terhadap masyarakat luas. Pengertiannya berkaitan dengan kepedulian terhadap dampak perilaku pribadi pada kehidupan orang banyak serta komitmen menjaga keharmonisan sosial. Contoh-contoh penerapan moralitas publik, yang pertama ada tidak merokok di ruang publik, yang kedua menyampaikan kritik secara santun di media sosial, dan yang terakhir menjaga antrean dengan tertib. Oke, berikut adalah contoh perilaku baik dan buruknya dalam moralitas publik. Yang sebelah kiri adalah perilaku baik dan yang sebelah kanan adalah perilaku yang buruk. Dari gambar yang sudut kiri atas, di situ menunjukkan bahwa ada seorang bapak dan anaknya ya menaiki sepeda. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga udara agar tetap bersih. Dengan menaiki sepeda maka polusi udara akan berkurang. Lalu yang di sudut kiri bawah itu adalah 3 magical words, yang dimana kita harus selalu menggunakan 3 kata ini saat kita berkomunikasi dengan orang ya. Kayak contohnya yang pertama ada please, yang kedua thank you, ada yang ketiga sorry. Nah, yang please ini biasa kita buat pakai kayak meminta bantuan orang lain gitu ya. Terus yang thank you itu setelah dibantu kita say oh terima kasih gitu ya kan. Lalu yang sorry itu bisa kita pakai jika misalnya kita membuat kesalahan. Jadi kita bisa mengucapkan kata minta maaf kepada orang lain agar terlihat lebih sopan. Lalu yang di sebelah kanan adalah contoh moralitas publik yang buruk. Dari yang sudut kanan atas itu adalah geng motor ya. Geng motor, mereka menggunakan kendaraan motor di tempat umum. Dengan adanya geng motor ini sangat mencemari lingkungan ya. Kita bisa lihat saja, satu kendaraan bisa menghasilkan banyak polusi udara. Apalagi yang digunakan oleh remaja-remaja dengan banyak macam kendaraan di tengah jalan, menghambat jalan, terus mengeluarkan banyak polusi udara yang buruk. Nah, itu juga sangat merugikan untuk kesehatan udara di lingkungan kita. Lalu juga jika kita sering balapan motor, itu kan risikonya tinggi ya. Kita mudah terkena kecelakaan, merusak polusi udara lingkungan. Nah,
Itu contoh moralitas publik yang buruk. Oke. Yang terakhir bisa kita lihat dari sudut kanan bawah. Di situ terlihat gambar ada banyak ya anak laki-laki yang membuli seorang anak gitu ya. Itu termasuk tindakan yang buruk dan juga dapat merusak mental seorang korban. Jadi dari contoh-contoh yang kita lihat ini, saya ingin memberitahu kalian semua bahwa kita harus membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Dan jika kita sudah tahu itu perbuatan yang salah, maka seharusnya kita menghindari perbuatan tersebut. Selanjutnya, apakah itu sangat penting? Kesederhanaan dalam perilaku adalah sikap dan tindakan tidak berlebihan sesuai kebutuhan dan penuh pertimbangan etika, karena hidup sederhana membantu menciptakan kedamaian batin, menghindari konflik sosial, dan mendorong kehidupan yang lebih bermakna dan terhormat. Semua individu dalam masyarakat, baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga pemimpin publik, perlu menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan, di rumah, sekolah, tempat kerja, ruang publik, dan lingkungan sosial lainnya. Setiap saat, baik dalam kondisi berlebih maupun kekurangan, karena kesadaran akan adalah prinsip hidup. Bukan sekedar pilihan dengan mengendalikan nafsu, bersikap hemat, mengutamakan fungsi dibanding gaya, serta menjaga keseimbangan antara ketubuhan dan keinginan. Moralitas publik adalah nilai, norma, dan etika yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan sosial. Karena tanpa moralitas publik, interaksi sosial menjadi kacau, penuh egoisme, konflik, dan ketidakadilan. Moralitas publik adalah dasar dari masyarakat yang damai dan tertib. Semua lapisan masyarakat, mulai dari individu hingga pejabat publik, wajib memiliki dan menjaga moralitas publik dalam setiap tindakan dan di semua ruang sosial seperti jalan raya, sekolah, tempat ibadah, kantor, media sosial, dan ruang publik lainnya. Setiap saat ketika individu berinteraksi atau beraktivitas dalam masyarakat dengan mematuhi aturan, menghormati yang orang lain, tidak menyebar hoaks, tidak melanggar hak orang lain, serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan etika bersama. Halo semuanya, saya Joni, saya kelompok 5, dan kali ini saya akan menjelaskan apa sih kaitannya dengan konsep pembangunan SDGs. Nah, dalam konsep pembangunan SDGs ini, kesederhanaan dalam perilaku berkaitan erat dengan gaya hidup berkelanjutan dengan menjadi bagian dari tujuan SDGs. Karena perilaku sederhana mendorong efisiensi sumber daya alam, mengurangi limbah, dan membangun kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat, sesama individu, keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah. Dan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan di dalam rumah tangga, komunitas lokal, lembaga pendidikan, kantor, dan kebijakan publik. Sekarang dan terus-menerus. Karena pembangunan berkelanjutan yang memerlukan konsistensi dan jangka panjang dengan mengadopsi pola hidup hemat energi, bijak, tidak boros dalam mengonsumsi dan menghargai sesama serta lingkungan. Jadi moralitas publik ini sangat berperan dalam mendukung tujuan-tujuan global SDGs seperti keadilan sosial, perdamaian, dan tata kelola yang baik. Karena perilaku yang bermoral akan mendorong terciptanya masyarakat inklusif, aman, dan adil yang menjadi inti dari beberapa tujuan SDGs. Dalam kehidupan bermasyarakat, penyusunan kebijakan sistem pendidikan, layanan publik, dan kegiatan sehari pemerintah, masyarakat, pelajar, pemuka agama, dan komunitas. Semua memiliki tanggung jawab dalam menanamkan dan menerapkan moralitas publik sepanjang waktu, terutama ketika kita membuat sebuah keputusan atau membuat keputusan dalam bertindak agar yang berdampak pada orang lain atau lingkungan, enggan mengembangkan karakter, membiasakan etika sosial sejak dini, menegakkan hukum secara adil, dan menciptakan ruang publik yang aman dan beradab. Terima kasih sudah mendengarkan
presentasi kami akan mengadakan sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa dampak dari tidak menerapkan kesederhanaan dalam perilaku terhadap lingkungan sekitar? Kedua, menurut kalian bagaimana cara mendorong masyarakat agar lebih sadar akan kepentingan moralitas publik? Yang ketiga, atau yang terakhir, apakah media sosial berpengaruh terhadap perilaku moral publik? Jelaskan pendapatmu. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama, yaitu dampaknya tuh jika kita tidak menerapkan kesederhanaan dalam perilaku itu bisa menyebabkan pemborosan sumber daya alam seperti air, listrik, dan makanan. Lalu juga bisa meningkatnya volume sampah dan kerusakan lingkungan akibat konsumsi yang berlebihan. Secara sosial, hal ini juga dapat menimbulkan kesenjangan, iri hati, dan gaya hidup yang konsumtif yang bisa berdampak negatif pada keharmonisan masyarakat. Kesederhanaan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam dan mendorong pola hidup yang berkelanjutan. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua, menurut kami itu caranya bisa dimulai dari pendidikan moral sejak usia dini. Lalu keteladanan dari tokoh, masyarakat, dan pemimpin, serta pemberian sanksi dan penghargaan sosial terhadap perilaku publik. Nah, tidak hanya itu aja, kampanye sosial, penggunaan media, dan budaya gotong royong itu sangat efektif juga bisa untuk membentuk kesadaran yang kolektif. Perubahan ini bisa dimulai dari diri kita sendiri, lalu menyebar ke lingkungan sekitar melalui aksi yang nyata dan konsisten. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, pendapat kami itu iya, karena media sosial itu sangat berpengaruh terhadap moralitas publik. Platform digital itu hanya mempercepat penyebaran informasi dan opini, tetapi jika kita tidak menggunakannya dengan etis dan baik, bisa memicu ujaran kebencian, hoaks, dan konflik sosial. Sebaliknya, jika kita menggunakan media sosial untuk alat edukasi moral dan menyebarkan pesan yang positif, empati, dan kepedulian sosial, itu sangat baik, sangat penting juga bagi pengguna itu untuk menggunakan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab ya, agar tidak terjadi konflik. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.